Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda Elang Salju untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sui Ying dan Wu Chang bekerja sama untuk mencari tahu siapa di antara ke-6 aliansi sekte yang telah kehilangan alat tersebut. Oleh karena itu mereka berdua saling menuduh dan berpura-pura bertarung. Namun rencana itu gagal karena master mereka muncul yang malah mengomentari teknik bertarung milik Sui Ying yang tidak memiliki dasar teori dengan menggabungkan teknik api, angin, dan air. Namun di sini Sui Ying bersikeras kalau apa yang ia lakukan justru memperkuat teknik itu sendiri dengan menciptakan teknik baru. Oleh karena itu sang master menantang Sui Ying bertarung dan membuktikan perkataannya tersebut. Sampai akhirnya Sui Ying pun berhasil memenangkan pertarungan itu yang membuat sang master mengakui akan kemampuan dari Sui Ying ini. Di tempat lain, Jirong yang sebelumnya telah diperintahkan untuk mempersiapkan peperangan di wilayah Elang Salju lalu berusaha mendekati Kingxi dan mengajaknya kembali. Namun sebelum mereka pergi, Master Bai tiba-tiba melarang mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Ternyata selama ini Master Bai sudah mengetahui siapa Jirong sebenarnya dan berusaha untuk mencegahnya membantu rencana sekte iblis. Karena di waktu dulu Master Bai menemukan Jirong kecil dengan menganggapnya sebagai anak sendiri dan bertekad untuk mengembalikannya di jalan yang lurus. Sementara di sisi lain diperlihatkannya Han yang berhasil menyerap teknik rahasia sekte iblis sepenuhnya dan kembali ditemui oleh Mo Yang Chen untuk diberikan sebuah misi baru, yaitu masuk ke Istana Api. Ia pun meminta para ketua sekte untuk memberinya izin memasuki Istana Api menjadi murid di sana, dikarenakan mereka membutuhkan kekuatan tambahan sebanyak-banyaknya karena sekte iblis bisa menyerang kapan saja. Kemudian Han pun memulai tes pertama, yaitu membuka gerbang Istana Api, di mana ia menggunakan cara curang yaitu dengan menyuap pengawas ujian yang kemudian membantunya untuk membuka gerbang tersebut. Bahkan di saat memasuki ruang 100 tantangan, Han juga kembali berbuat curang dengan menggunakan energi iblisnya untuk meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat, sehingga ia bisa mengalahkan para kultivator 5 elemen yang menjaga ruangan itu, yang padahal dikenal mempunyai kekuatan yang sangatlah luar biasa. Han yang berhasil menjadi murid Istana Api, ia pun dibawa masuk oleh ketua sekte Dewa Bumi untuk memperkenalkan dengan murid-murid lainnya. Setelah perkenalan singkat di Istana Api, Han kemudian kembali bertemu dengan Mo Yang Chen di sebuah kedai, di mana di sini ia memberikan sebuah misi baru untuk Han, yaitu untuk menghabisi ke-5 para ketua sekte. Mendengar hal itu Han pun kaget dan langsung menolak tugas tersebut karena ia sadar kalau ia tetap bukanlah tandingan dari para ketua. Namun Mo Yang Chen menjelaskan kalau Han tidak akan berhadapan langsung dengan para ketua, melainkan hanya diminta untuk mendekati mereka dan mengaktifkan senjata rahasia yang nantinya akan meracuni para ketua tersebut. Setelah kembali dari pertemuannya dengan Mo Yang Chen, Han lalu tidak sengaja mendengarkan Sui Ying yang sedang mengobrol dengan Yu Jing, di mana mereka sedang menyusun rencana untuk memancing para ketua sekte dengan membuat keributan di ruang rahasia perpustakaan nantinya untuk melihat siapa di antara para ketua yang tidak membawa alat biru pesan.
Di sini Suaing meminta Yujing untuk membuat sedikit keributan di ruang rahasia perpustakaan. Sementara ia akan memancing ketua perpustakaan untuk keluar agar ia segera menghubungi para ketua sekte. Namun Suaing juga meminta Yujing untuk berhati-hati karena ruangan rahasia itu menyimpan banyak pusaka iblis yang jika tersenggol maka kemungkinan akan membuat senjata itu aktif kembali. Di sini Han pun membututi Yujing dan dengan sengaja mengaktifkan beberapa pusaka iblis di sana yang langsung membuat situasi menjadi kacau. Tak lama kemudian para ketua sekte pun muncul di tempat tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang tidak hadir, yang mana artinya mereka semua mempunyai alat biru pesan. Lalu begitu para ketua sekte masuk ke dalam ruangan rahasia, Han pun segera melepaskan senjata rahasia dari aliansi iblis yang kemudian langsung menyerang mereka. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul seorang perempuan dari sebuah tusuk konde yang ternyata adalah penjaga yang bertugas untuk melindungi Yujing. Dari sini pada akhirnya baru diketahui kalau Yujing sebenarnya adalah seorang putri yang berasal dari alam dewa, di mana dulu saat perang besar terjadi, orang tuanya ikut turun untuk membantu manusia menyegel kembali aula iblis, dan sayangnya mereka justru menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Karena kejadian itulah, nadi dewa yang ada di tubuh Yujing dinonaktifkan dan ia ditinggalkan di depan gerbang sekte Tao. Sementara ibu peri sendiri kembali ke wujud tusuk kondenya untuk menghindari kejaran prajurit iblis yang mengincar mereka. Dan sekarang karena kondisi Yujing masih belum stabil setelah kebangkitan nadi dewanya, ibu peri pun meminta izin kepada ketua sekte Tao untuk sementara waktu tinggal di istana api sebelum nantinya ia membawa Yujing kembali pulang ke alam dewa. Di tempat lain di sekte iblis, diperlihatkannya pendeta agung dan Aulan yang sedang melaporkan rencana masing-masing pada pemimpin iblis. Di sini pendeta agung melaporkan kalau ia sudah mengetahui identitas asli dari Yujing, yang mana adalah keturunan dewa yang dulu turun untuk membantu negara Longsan berperang melawan mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan Yujing untuk menghabisi seluruh para ketua sekte. Karena jika nanti kekuatan dewanya telah bangkit sepenuhnya, maka Yujing bisa menjadi boneka yang cukup berharga. Setelah itu pendeta agung memerintahkan Moyang Chen untuk kembali menemui Han dan memintanya melakukan misi lain, yaitu memberikan ramuan jiwa kepada Yujing. Begitu mendengar kalau perintah itu diberikan langsung oleh pendeta agung, pikiran Han pun langsung tertuju kepada satu orang yang ia curigai sebagai pendeta agung sekte iblis. Karena sebelumnya ia melihat sendiri bagaimana senjata dari sekte iblis yang ia lepaskan di ruang rahasia perpustakaan sebelumnya sama sekali tidak menyerang orang tersebut. Sementara itu Kyuuba yang sebelumnya mencari jejak peti iblis seorang diri diperlihatkan telah kembali menemui para ketua sekte untuk melaporkan kalau ia telah gagal mengungkap lokasi persembunyian dari sekte iblis. Di tempat lain, Jirong diperlihatkan secara diam-diam telah berhasil mengajak Kingxi pulang ke wilayah Elang Salju. Lalu begitu menyadari perbuatan Jirong, Master Bai pun langsung bergegas menyusulnya ke wilayah Elang Salju untuk menghentikan apapun yang sedang direncanakan oleh Jirong. Sampai pada akhirnya Jirong yang terkejut dengan tindakannya ini membuat Master Bai tidak sadarkan diri. Bahkan ia pun terpaksa harus kembali berbohong kepada Kingxi yang baru datang ke sana dengan mengatakan kalau mereka baru saja diserang oleh prajurit iblis. Di malam harinya, Yue yang ingin membalaskan atas kematian sang ayah dan adiknya tersebut, dengan nekat ia pergi seorang diri ke lokasi yang dikatakan sebagai tempat terakhir peti iblis terdeteksi dengan mengungkap lokasi persembunyian sekte iblis. Namun Yue sama sekali tidak menyangka kalau yang muncul di tempat itu justru adalah ayah dari adiknya sendiri yang telah berubah menjadi manusia iblis. Dan beruntungnya ketua sekte Belati Darah muncul yang langsung menyelamatkan Yue. Singkatnya setelah beberapa hari berlalu dan Yue kemudian pergi ke sekte Belati Darah dengan memohon agar dirinya diterima sebagai murid oleh ketua Yimei. Mendengar hal itu sang ketua pun memberinya beberapa ujian untuk Yue jika ia memang benar-benar ingin bergabung dengan sektenya. Pertama, Yue diminta untuk pergi ke gunung dan menghabisi para bandit tersebut. Dengan kemampuan bela dirinya yang sekarang, para bandit itu bukanlah tandingannya lagi.
Namun di saat ia akan menghabisi mereka semua, tiba-tiba muncul beberapa anak kecil dan orang tua yang langsung melindungi para bandit itu sambil mengatakan kalau mereka bukanlah penjahat, melainkan orang-orang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membantu kaum duafa di wilayah tersebut. Hal itu pun membuat Yue memutuskan untuk kembali menemui ketua sekte Belati Darah dan justru menuduhnya sebagai orang yang berhati dingin karena ternyata para bandit gunung tidak sama seperti apa yang sang ketua ketahui selama ini. Namun sang ketua sekte Belati Darah hanya tersenyum mendengar perkataan dari Yue sambil mengatakan selain potensi kultivasi, orang yang ingin menjadi muridnya yang harus juga mempunyai mata yang sangatlah tajam, dikarenakan para bandit beserta orang tua dan anak-anak di sana merupakan bagian dari aliansi sekte iblis yang dulunya mereka telah membunuh banyak orang yang tidak berdosa. Sehingga Yue yang telah tersadar langsung kembali ke gunung dengan mengenakan pakaian serba tertutup, di mana ia pada akhirnya mengetahui kalau apa yang dilakukan para bandit sebelumnya memang hanyalah sebuah kedok. Setelah menyelesaikan tugasnya, lalu ia kembali menemui ketua sekte dengan ditemani oleh Shueying dan Yujing. Namun di luar perkiraan, ketua sekte memberinya misi baru yang sangat tidak masuk akal, yaitu membawa potongan tangan ketua sekte tahu ke hadapannya. Hal itu dilakukannya bukan tanpa alasan, melainkan selama ini ternyata alasannya pergi dari para ketua sekte adalah karena ia mencurigai kalau ketua sekte tahu adalah kaki tangan sekte iblis, karena lengannya sudah terinfeksi dari kekuatan sekte iblis yang membuat mereka bertiga mendengarnya pun sangatlah terkejut. Setelah itu mereka bertiga memutuskan untuk menemui ketua sekte Tao dan menyusun rencana untuk mencari tanda iblis yang dikatakan ada di salah satu lengannya dengan memberikan racun tidur di makanannya. Namun setelah ketua sekte Tao tertidur dan mereka memeriksa lengannya tersebut, ternyata tidak ditemukan tanda apapun yang mengarah kepada sekte iblis. Di sini Yue menceritakan kalau belakangan ini ketua sekte selalu bolak-balik ke wilayah Alang Salju untuk mengobati Master Bai yang terluka akibat serangan prajurit iblis. Untuk itu ia pun meminta Shueying untuk pulang dan mengecek keadaan di sana. Yang kemudian Shueying pada akhirnya pulang ke kediamannya, dan di sini ia justru mendapatkan laporan lain dari paman Zhongling yang mencurigai kalau ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Jirong, di mana mereka pun lalu memutuskan untuk pergi menemui ayahnya Jirong dan mencari tahu tentang latar belakang Jirong yang sebenarnya. Setelah bertemu dengan ayahnya Jirong, pada akhirnya Jirong pun bercerita tentang masa lalunya yang sangatlah tidak terduga, di mana dulu setelah perang besar negara Longsan melawan sekte iblis, ia bertemu dengan ibunya Jirong yang ternyata adalah keturunan sekte iblis yang sedang terluka. Namun saat itu ia belum mengetahui dari mana perempuan itu berasal dan hanya berniat untuk membantunya. Sampai pada akhirnya mereka berdua menikah dan lahirlah Jirong dengan wujud setengah iblis. Dari sinilah awal mula permasalahan muncul. Karena setelah mengetahui identitas asli perempuan itu, keluarganya memerintahkan untuk segera menghabisi mereka. Dan dengan terpaksa ayah Jirong pun menuruti perintah tersebut. Sehingga Jirong yang saat itu masih kecil harus kabur agar tidak ikut dieksekusi oleh keluarga ayahnya. Setelah mengetahui informasi itu, Shueying lalu kembali ke kediamannya dan menceritakan apa yang baru saja ia dengar kepada teman-temannya. Dan di saat yang bersamaan, ketua sekte Tao ternyata juga baru saja sampai di wilayah Alang Salju untuk mengobati Master Bai secara rutin seperti yang dikatakan oleh Yue. Lalu untuk menjawab rasa penasarannya itu, Shueying memutuskan untuk mendatangi kamar tempat Master Bai dirawat. Namun anehnya ketua sekte Tao justru menghalanginya dengan mengatakan kalau Master Bai tidak bisa diganggu untuk sementara waktu. Begitu mendengar tersebut, Yue pun jadi semakin curiga dan memutuskan untuk diam-diam menyelidikinya sendiri. Namun di sana ia justru bertemu dengan Jirong yang langsung menyerang Yue. Master Bai yang merasakan akan Jirong yang berubah menjadi setengah iblis, ia pun langsung keluar dan menghentikan Jirong sekaligus melindunginya agar tidak diserang oleh Shueying dan teman-temannya. Master Bai pun menceritakan alasan mengapa selama ini ia melindunginya, karena dari awal Jirong yang tidak berdosa sudah dilahirkan sebagai setengah iblis dan tidak pernah mempunyai pilihan atas hal tersebut. Setelah kejadian itu, Yue memutuskan untuk diam-diam memata-matai ketua sekte Tao menggunakan jurus spiritualnya. Namun tindakannya itu justru diketahui oleh sang ketua yang membuatnya marah akan tindakan Yue tersebut.
就凭你的修为。 Bahkan Shuaing dan Yujing yang ingin membawakan sup untuk sang ketua sekte Tao, seketika terdapat aura iblis berada di kamarnya, yang ternyata itu adalah aura iblis yang berasal dari tangan ketua sekte Tao. Di sini sang ketua kemudian mencoba untuk menjelaskan kalau yang ada di tangannya adalah racun iblis yang tertular saat dirinya merawat Master Bai, dan mereka diminta untuk tidak khawatir karena racun tersebut sudah ia kendalikan. Singkatnya esok pagi pun tiba. Di istana api tiba-tiba terjadi kekacauan karena prajurit iblis mendadak melakukan serangan dan semua orang yang ada di sana turun tangan untuk melawan mereka. Dan terlihat Yujing yang terkena serangan iblis dari arah belakang yang kemudian dimanfaatkan oleh Han untuk memberikan ramuan jiwa yang telah diberi mantra iblis dengan alasan merupakan ramuan penyembuh. Namun ramuan iblis itu justru membuka segel saljunya yang selama puluhan tahun yang berada di dalam tubuhnya tersebut. Dengan menyaksikan fenomena kebangkitan Yujing, Han lalu memberikan kabar pada Moyang Chen tentang kejadian itu. Namun ia sama sekali tidak menduga kalau Chunli, salah satu para ketua sekte, ternyata sudah mengintainya dan langsung menghancurkan sinyal tersebut. Bahkan Chunli mendapatkan serangan dari pendeta agung yang menyamar sebagai ketua sekte Tao. Tidak hanya itu, pendeta agung pun menyamar sebagai ketua sekte lainnya yang langsung menyerang ketua sekte Gunung Dewa. Tak lama kemudian para ketua sekte pun datang ke tempat tersebut dengan melihat Chunli yang terbunuh dan ketua sekte Gunung Dewa yang terluka parah. Di saat ia akan diobati, ketua sekte Gunung Dewa justru meminta mereka semua untuk menghentikan pengobatannya ini dan meminta waktu untuk berbicara dengan Yang Bo, murid terakhir yang dilatih langsung olehnya. Di mana di sini sebagai permintaan terakhirnya, sang ketua meminta Yang Bo untuk menyampaikan pesan pada Moyang Chen untuk meminta maaf karena telah gagal membimbingnya menjadi murid yang baik. Dan sang ketua berharap Moyang Chen segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Singkatnya mereka pun mengadakan pemakaman ketua sekte Gunung Dewa dan ketua sekte Awan. Namun suasana duka tersebut tidak berlangsung lama karena ketua sekte Belati Darah mengatakan sesuatu yang membuat semua orang yang ada di ruangan itu terkejut, yaitu pemimpin iblis sebenarnya tidak sepenuhnya tewas saat perang besar terjadi dulu. Yang berusaha untuk kabur dengan menggunakan salah satu potongan tubuhnya, yang dimana potongan tubuh itu kemudian merasuki tubuh seseorang. Orang itulah yang kemudian menjadi kaki tangan pemimpin iblis, dan orang tersebut adalah ketua sekte Tao. Kyuuba yang bertindak cepat dengan menghentikan serangan dari ketua sekte Belati Darah dan memintanya untuk tidak asal menuduh jika tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan. Sehingga ia pun menunjukkan bukti tersebut dengan menunjukkan lengan ketua sekte Tao yang terdapat kekuatan iblis di lengannya. Di sisi lain, diperlihatkannya Yujing yang sudah mulai tersadar kembali dan ibu peri pun mengajak Yujing untuk pulang ke alam dewa secepatnya karena firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang buruk yang akan menimpanya jika masih berada di sini. Dengan sangat cepat terpaksa Yujing pun pada akhirnya menuruti perkataan sang ibu peri dan bersiap untuk pulang setelah pamit dengan Shuaing. 从小在水源道观就是他照顾我长大的。 Namun tak lama kemudian Master Bai datang bersama dengan pasukan istana api lainnya sambil mengatakan kalau ia harus menyelesaikan tanggung jawabnya yang tertunda selama puluhan tahun, yaitu melenyapkan mantra salju yang kini ada di tubuh Yujing. Diceritakan dulu selain menggunakan lentera jiwa para ketua sekte, peti jasad pemimpin iblis juga disegel menggunakan mantra iblis, sebuah jimat energi yang sangatlah kuat yang lebih besar dari darah purba milik Ibu Shuaing. Permasalahan itu muncul setelah para ketua sekte mengunci tubuh asli pemimpin iblis menggunakan mantra salju tersebut. Master Bai yang seharusnya menghancurkan mantra itu justru kabur dan masuk ke dalam tubuh Yujing di medan perang saat dirinya masih kecil, karena dikatakan bahwa mantra itu akan mencari orang dengan energi spiritual paling tinggi untuk menjadi inangnya, dan kebetulan Yujing lah yang dipilih karena dia adalah satu-satunya orang dengan energi spiritual yang paling tinggi yang berasal dari dewa. Hal itu sekaligus menjelaskan mengapa selama bertahun-tahun Master Bai selalu diam-diam memantau daftar orang terkuat di negara Longsan, yaitu karena ia sendiri tidak tahu kemana mantra salju sebelumnya bersembunyi dan ia berusaha mencarinya dengan mata-mata orang-orang yang terkuat. Master Bai khawatir setelah mantra itu terbangun,
ia pun akan kembali berpindah begitu menemukan orang yang energinya lebih besar dari Yujing. Dan jika orang-orang tersebut ada di pihak sekte iblis, maka kebangkitan pemimpin iblis hanya tinggal menunggu waktu saja. Walaupun sudah mendengar penjelasan dari Master Bai, Shuaing tetap tidak setuju dan berusaha melindungi Yujing. Meskipun ia harus melawan mereka semua, dan Ibu Peri pun langsung bergegas mengirim mereka berdua ke tempat lain. Sementara itu Yang Bo dan Yu Wei khawatir dengan keadaan Shuaing dan Yujing. Setelah berhari-hari tidak ada kabar, mereka lalu memutuskan untuk mencari keberadaan Shuaing dan Yujing secara diam-diam. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun menemukannya di sebuah kedai terpencil di pinggiran kota. Di sini Ibu Peri yang sebelumnya tidak sengaja mendengar percakapan mereka berdua lalu mengikutinya secara diam-diam. Dan di saat bertemu dengan Yujing dan Shuaing, ia pun langsung mengajak Yujing untuk segera pulang ke alam dewa. Namun Yujing memintanya untuk tidak khawatir karena ada teman-temannya dan gurunya yang akan selalu melindunginya. Yujing yang pergi ke istana api untuk melihat keadaan gurunya yang ditahan karena dianggap sebagai kaki tangan pemimpin iblis. Mereka justru melihat ketua sekte Tao yang seperti tidak sedang ditahan dan dengan leluasa keluar dari tempat tersebut. Karena penasaran mereka pun mengikutinya sampai ke sebuah hutan di mana ternyata ia masih berusaha untuk menyerap racun iblis yang ada di dalam tubuh Master Bai yang sedang aktif kembali. Setelah yakin kalau ketua sekte Tao memang bukan kaki tangan pemimpin iblis, maka mereka pun mencurigai ketua sekte Dewa Bumi, yang dimana mereka lalu menyusun rencana jebakan untuk memancing sang ketua Dewa Bumi tersebut. Kemudian Shuaing pergi ke aula istana api untuk menemui kedua ketua sekte yang tersisa dengan mengatakan kalau ia memiliki rencana untuk menyelesaikan dan masalah sekaligus, yaitu melenyapkan sisa tubuh pemimpin iblis yang ada di tubuh ketua sekte Tao sekaligus menghancurkan mantra salju yang ada di tubuh Yujing. Sampai akhirnya hari eksekusi pun tiba dan setelah semua orang bersiap di posisi masing-masing, ketua sekte Belati Darah langsung membuat informasi spiritual mengurung ketua sekte Air Tao tersebut. Dan seketika itu ia pun memindahkan segel itu pada ketua sekte Dewa Bumi yang merupakan pendeta agung, yang kemudian memancing para prajurit iblis keluar dan menyerang mereka semua. Mengetahui jika pasukan iblisnya kalah, pendeta agung bersama Aulan akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana. Namun mereka yang terkejar oleh Shuaing dan Kyuubai sehingga pertarungan pun terjadi. Shuaing yang berhasil memojokkan mereka dan akan menangkapnya. Seketika itu Mo Yang Chen datang dan membawa pendeta agung bersama Aulan pergi dari sana menuju ruang semu untuk menyelamatkan mereka berdua. Yang dimana ruang semu merupakan ruang yang bisa dibuka dengan teknik khusus. Oleh karena itu mereka sangat terkejut Mo Yang Chen bisa menguasai teknik tersebut, sehingga Kyuubai yang saat ini tidak memiliki kekuatan sepenuhnya akibat sebelumnya tersegel. Ia pun mengajari Shuaing untuk mempelajari teknik ruang dan waktu itu. Di sisi lain, Han yang berada di Istana Api tak sengaja melihat Yujing yang sedang diperdaya oleh Master Bai untuk mengeluarkan mantra salju dari dalam tubuh Yujing. Karena menyadari kalau proses tersebut sangatlah beresiko untuk Yujing, Han pun memanfaatkan kesempatan tersebut membawa Yujing kabur dari sana, seolah-olah ia telah menyelamatkannya dari Master Bai. Lalu di saat sampai di kediamannya dan mempersilahkan Yujing untuk beristirahat, Han pun langsung mengirimkan pesan kepada sekte iblis dan tak lama kemudian Aulan pun langsung muncul di tempat tersebut. Di sisi lain, Shuaing yang telah berlatih teknik untuk masuk ke ruangan semu selama berhari-hari pada akhirnya berhasil menguasainya. Lalu di saat yang bersamaan ia juga mendapatkan sinyal dari Yujing, di mana setelah Master Bai memberitahu kalau Yujing diculik oleh seorang dari sekte iblis, Shuaing pun mencoba teknik barunya tersebut dengan mengikuti sinyal yang dikirimkan oleh Yujing kepadanya. Sampai pada akhirnya, ia pun berada di wilayah benteng klan Lu, di mana ia berhasil menemukan Yujing yang sedang ditahan oleh para prajurit iblis. Tidak hanya itu, ia juga melihat ibunya dalam kondisi dirantai dan sedang dipersiapkan untuk ritual membangkitkan kembali tubuh pemimpin iblis. Di mana hal itu membuat Shuaing pun memutuskan untuk segera kembali dan mengajak para ketua sekte untuk sama-sama memasuki tempat tersebut.
Sementara itu di dalam, Pendeta Agung sedang memulai ritualnya dengan mengeluarkan mantra salju yang ada di tubuh Yujing dan menyerap darah purba dari ibunya Swaing untuk membuka peti pemimpin iblis yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Dan di saat yang bersamaan Swaing bersama yang lainnya juga sampai di tempat tersebut. Mereka tidak menyadari kalau sebelumnya pemimpin iblis telah berpindah dari tubuh Pendeta Agung ke dalam peti iblis. Hingga akhirnya di tengah keributan itu, pemimpin iblis berhasil bangkit dan mendapatkan tubuh fisiknya kembali. Namun ternyata itu semua adalah rencana ibunya Swaing yang selama 12 tahun terakhir menunggu momen ini untuk berhadapan langsung dengan pemimpin iblis. Di saat pemimpin iblis mendapatkan tubuh fisiknya secara utuh, ia langsung membuka portal ruang purba untuk mengurung pemimpin iblis selamanya, yang membuat ibunya Swaing pun harus ikut ke dalam dimensi tersebut. Swaing yang kehilangan ibunya kembali, ia justru secara tidak sadar membangkitkan kekuatan darah purba yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Dan pada akhirnya dengan menggunakan teknik murni level tertinggi, Swaing langsung menghabisi semua pasukan iblis yang ada di sana hanya dalam sekali serangan. Terlihat Swaing sedang melatih teknik darah purba yang baru saja bangkit di dalam dirinya. Di saat yang bersamaan hal itu juga membuat tubuh Yujing semakin melemah akibat terkena efek dari kekuatan darah purba. Yang mana kekuatan darah purba merupakan ancaman bagi klan iblis dan klan dewa. Yang jika Yujing selalu berada di dekat Swaing, maka ia akan terluka bahkan akan mati. Namun Swaing yang tidak mengetahui hal itu langsung melamar Yujing dan akan menikahinya. Sebelum pernikahan ini dimulai, mereka berdua harus bersulang. Yang seketika Yujing terkejut di saat ia mengetahui jika minumannya berubah warna. Ternyata sebelumnya kalau ibu peri sempat menemui Swaing dengan memberitahukan semua yang terjadi pada Yujing akibat dari kebangkitan darah purbanya. Di mana satu-satunya cara menyelamatkan Yujing adalah dengan membawanya pulang ke alam dewa. Oleh karena itu Swaing dan teman-temannya akan menolong Yujing dengan memberikan racun tidur agar bisa dibawa kembali ke alam dewa. Namun di saat membawa Yujing menuju portal untuk ke alam dewa, seketika pasukan iblis pun datang dan beruntungnya Kyuubi muncul dengan membantu Swaing sehingga Swaing bisa segera membuka portal dimensi tersebut. Dan walaupun dengan berat hati Swaing pada akhirnya merelakan dirinya untuk berpisah dengan Yujing agar nyawanya bisa terselamatkan dari ancaman para sekte iblis. Di sisi lain, diperlihatkan Kyuubi yang mendatangi Aulan di mana ia ingin bergabung dengan sekte iblis. Mendengar hal itu, Aulan tidak lantas mempercayai Kyuubi begitu saja, di mana ia memberikan syarat kepada jika dia benar-benar ingin bergabung menjadi anggota sekte iblis, yaitu dengan mempelajari teknik rahasia sekte iblis, karena menurutnya hanya dengan cara itulah Kyuubi benar-benar sepenuhnya menjadi bagian dari sekte iblis. Setelahnya Aulan pun kembali menemui Mo Yang Chen, yang ternyata saat ini Aulan ingin memanfaatkan tubuh Mo Yang Chen untuk menjadi wadah sementara bagi pemimpin iblis, yang ternyata kembali berhasil memisahkan tubuhnya sebelum ibunya Swaing menyeretnya ke portal alam purba. Namun pemimpin iblis yang sudah berada di dalam tubuh Mo Yang Chen justru protes jika tubuh ini sangatlah lemah dan ia menginginkan tubuh yang lebih kuat lagi seperti Swaing. Dengan bersamaan Kyuubi yang telah sampai di wilayah Elang Salju untuk menyelesaikan tugas dari Aulan dalam mengambil sebuah pusaka yang berada di dalam makam ayahnya Swaing. Di malam harinya, Jirong yang masih dikurung oleh Master Bai pada akhirnya diselamatkan oleh Aulan, di mana ia lalu diberikan misi untuk menyebarkan racun ke dalam mesin Aula Longsan yang membuat orang-orang terkena racun tersebut jika orang itu telah memiliki plakat hitam Aula Longsan. Beruntungnya di tengah kekacauan itu Yue berhasil mengidentifikasi sumber masalah yang ternyata berasal dari plakat hitam Aula Longsan, sehingga mereka bisa langsung bergegas menuju ke sana untuk menghentikan penyebaran racun iblis tersebut. Tak lama kemudian Aulan bersama Mo Yang Chen juga tiba di Aula Longsan untuk mencari Swaing.
Mereka lalu memancing Suaing dan Yang Bo ke arah hutan, ke tempat di mana Han sudah menyandrai Wei. Ternyata itu semua adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan khusus untuk menjebak Suaing. Karena formasi sihir dari pedang dewa yang sebelumnya diambil oleh Kyuubi langsung aktif dan menyerang Suaing. Pedang dewa penyihir merupakan pedang yang jika tertancap di tubuh seseorang yang memiliki darah purba, maka darah purba miliknya akan tersedot dan digantikan dengan racun 6 dendam yang sangat mematikan. Namun di saat itu Kyuubi muncul dan mencabut pedang tersebut dari tubuh Suaing dengan menggunakan kekuatan iblisnya. Dan walaupun pedang tersebut telah berhasil dicabut, namun racun 6 dendam tetap berhasil masuk dan akan menguras energi spiritual di dalam tubuh Suaing sampai habis. Sementara ketua sekte Tao dan ketua sekte Belati Darah yang sama-sama sedang bertarung melawan para muridnya yang sudah dikendalikan oleh kekuatan iblis, sampai akhirnya mereka justru tewas oleh para murid mereka sendiri. Sementara di aula Longsan diperlihatkan paman Songling yang akhirnya bisa menyelamatkan Kingxi dari kekuatan iblis, di mana hal itu juga membuat sang paman keracunan dan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Yang kemudian Kingxi pun berusaha untuk menyelamatkan ketua Wei, namun dikarenakan tidak ada cara lain, ia pun harus membunuhnya. Bahkan di detik terakhirnya sang ketua, ia pun memberikan lencana aula Longsan kepada Kingxi sebagai tanda pemimpin selanjutnya. Dengan lencana itu, Kingxi lalu melepaskan janji mantra para pemegang plakat hitam yang kemudian menghancurkan menara pengirim sinyal sehingga racun iblis tersebut berhenti bekerja seketika. Di sisi lain, Yujing dari alam dewa ternyata juga menyaksikan semua kejadian di alam manusia, sehingga ia memutuskan untuk kembali turun ke bumi dengan melepaskan energi, sehingga ia akan menjadi manusia biasa dan tidak akan menjadi dewa kembali. Setelahnya ia pun menemui Suaing yang tidak berdaya dengan memberikannya tanaman dewa penekan racun untuk menghambat penyebaran racun di dalam tubuh Suaing. Di sisi lain, Master Bai yang tak mampu mengendalikan energi iblisnya tersebut pada akhirnya harus mati di hadapan Jirong. Kingxi yang mengetahui Master Bai telah mati membuatnya marah kepada Jirong yang telah mengkhianati mereka semua, sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat Jirong pun harus mati di tangan Kingxi. Dengan Yujing yang melihat Suaing yang merasakan kesedihan dikarenakan telah kehilangan setengah kekuatannya, lalu ia pun memberikan informasi yang ia dapatkan dari alam dewa yang mengatakan kalau ada sebuah tempat bernama Gunung Batu Merah yang terletak di perbatasan, di mana tempat tersebut menyimpan sebuah pusaka Zirah Kaisar pertama yang terkuat dan tak terkalahkan. Sampai akhirnya Suaing bersama teman-temannya telah sampai di wilayah gurun sekitar Gunung Batu Merah, di mana mereka langsung disambut oleh badai pasir. Namun saat sedang mencari tempat berlindung, mereka lalu tidak sengaja menemukan puluhan jasad orang-orang dengan kondisi yang sangat bahagia. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk memeriksa tempat tersebut, hingga kemudian mereka tidak sadar telah memasuki sebuah dimensi ilusi, di mana para ketua sekte yang sudah meninggal kembali muncul dan menyambut kedatangan mereka. Anehnya di sini ilusi tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap Suaing, sehingga ia pun menyadarkan teman-temannya agar mereka tidak larut dalam ilusi tersebut. Di saat begitu keluar dari ilusi itu, Suaing bersama yang lainnya telah disambut oleh pelindung Gunung Batu Merah yang ternyata sudah menunggu kehadiran mereka. Sehingga Suaing pun langsung berterus terang tentang tujuannya pergi ke tempat ini, yaitu untuk mencari Zirah Kaisar pertama. Dengan mendengar hal itu, pelindung Gunung Batu Merah pun berkata kalau mereka harus melewati ujian sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Sementara itu Shuaing dan Yujing yang sebelumnya berpindah ke sebuah lembah ternyata menemukan jasad kedua orang tua Yujing yang ternyata selama ini disimpan di tempat tersebut. Dari tempat itulah Shuaing dan Yujing lalu bertemu dengan Yang Bu dan Yue yang sudah lebih dulu sampai di tempat ketua Gunung Batu Merah. Di mana setelah mereka berempat dinyatakan lulus ujian di tempat tersebut, maka mereka mendapatkan hadiah berupa kitab teknik rahasia untuk mengembangkan kekuatan mereka masing-masing. Namun seketika mereka mengetahui jika sekte iblis datang ke tempat ini, yang lebih tepatnya berada di area tempat kedua jasad orang tua Yujing berada, di mana Shuaing dan Yujing pun juga bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut melihat kalau iblis yang dimaksud ternyata adalah Kyuubi bersama dengan Aolan yang menemukan jasad orang tua Yujing dan berniat mencurinya. Dengan kondisi Shuaing yang sudah tidak terselamatkan lagi akibat efek dari racun, 6 dendam dan serangan dari Kyuubi. Ketua Gunung Batu Merah lalu mengirimnya ke sebuah portal ilusi, merupakan portal dunia paralel yang menghubungkan dengan dunia Shuaing yang diimpikannya selama ini. Singkatnya, malam pun tiba. Di sini Aolan mulai menjalankan ritual untuk kembali membangkitkan pemimpin iblis dengan memanfaatkan jasad kedua orang tua Yujing untuk menambah energi spiritual sehingga pemimpin iblis bisa berpindah ke tubuh baru yang lebih kuat, dan orang-orang yang dimaksud ternyata adalah Kyuubi. Dan bahkan Han yang berada di sana justru digunakan sebagai tumbal, di mana energi spiritualnya akan diserap habis untuk menyegel jiwa Kyuubi di dalam tubuhnya sendiri. Beruntungnya di sini Zoe yang dari tadi mengikuti mereka datang dan berniat menyelamatkan Han, namun Aolan tidak membiarkannya begitu saja dan langsung menyerang mereka berdua. Di sisi lain, kesadaran Kyuubi ternyata tidak menyerah begitu saja dan berusaha melawan pemimpin iblis dari dalam tubuhnya, di mana Han lalu melihat itu sebagai kesempatan untuk menghabisi pemimpin iblis, dikarenakan selama ini ia bergabung dengan sekte iblis karena ingin membunuh pemimpin iblis dan menjadi pahlawan negara Longsan ini. Namun karena kekuatan Han masih lemah, justru energi spiritualnya diserap habis oleh pemimpin iblis yang pada akhirnya membuatnya tewas. Setelah pemimpin iblis bangkit kembali dengan tubuh Kyuubi, mereka pun mempersiapkan penyerangan kembali dengan menemui salah satu jenderal iblis yang selama puluhan tahun ini diperintahkan untuk bersembunyi dan mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya di sebuah kota terpencil. Sementara Shuaing yang saat ini masih berada di dimensi paralel, di mana ia menjalani kehidupan impiannya, yaitu berkumpul bersama seluruh keluarga besarnya dan juga Yujing di wilayah Elang Salju. Walaupun di sini ia sadar kalau ia masih mempunyai teman-temannya yang menunggunya di kehidupan lamanya, namun apa yang berada di hadapannya tetap terlalu indah, di mana hal itu membuatnya sangatlah berat untuk menerima kalau ia tetap harus kembali. Disinilah Shuaing seketika menemukan zirah milik kaisar pertama, dan ketika Shuaing memegang zirah tersebut, ia pun tersadar akan kesalahannya yang selama ini selalu mengandalkan kekuatan dari luar, hingga zirah itu pun seketika masuk ke dalam tubuh Shuaing dan bahkan kembali ke dunia nyata. Terlihat Shuaing yang telah kembali ke dunia nyata dengan menggunakan baju zirah milik kaisar pertama. Bahkan saat ini racun 6 dendam tersebut telah musnah dari tubuhnya, yang membuat kekuatan Shuaing telah kembali, dan dengan kekuatan baju zirahnya itu justru ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelahnya ia pun kembali untuk menolong teman-temannya yang saat ini sedang bertarung melawan sekte iblis. Shuaing yang saat ini merupakan orang yang paling terkuat, hanya dengan satu kali serangan saja mampu membunuh jenderal iblis dan pasukannya. Yang kemudian ia pun bertarung dengan pemimpin iblis yang saat ini sedang berada di tubuh Kyuubi. Dan bahkan Kyuubi sendiri pun sama halnya bertarung untuk mengalahkan pemimpin iblis ini yang sedang menyegel jiwanya tersebut. Sampai akhirnya pemimpin iblis yang kewalahan melawan dua orang terkuat sekaligus membuat Shuaing langsung menyerangnya.
Namun ternyata pemimpin iblis keluar dari tubuh Kyuubi dan mendapatkan tubuh fisiknya kembali dengan tubuh yang masih belum sempurna. Ia pun menggunakan teknik khusus agar Aulan menjadi tanaman dan menyerap seluruh energi semua orang yang ada di sini. Terlihat mereka yang kewalahan melawan tanaman tersebut dikarenakan di saat menyerangnya maka tanaman itu justru membalikan serangan dari lawannya yang membuat orang-orang di sana kewalahan untuk melawannya. Tidak hanya itu, para murid Istana Api tidak mampu melawan banyaknya pasukan iblis yang membuat Wu Chang menggunakan teknik terakhirnya sehingga ia pun mati di sana. Dengan melihat semua teman-temannya mati satu persatu demi memusnahkan pasukan iblis, dengan perasaan bersedih sekaligus marah, seketika kekuatan Swaing pun bangkit kembali, yang dimana kekuatan darah purbanya memusnahkan seluruh tanaman yang ada di sana. Sehingga ia pun melawan pemimpin iblis tersebut dengan menggabungkan teknik darah purbanya dan kekuatan ziranya yang membuat pemimpin iblis tersebut musnah untuk selama-lamanya. Namun di sisi lain Yue yang terluka parah akibat terkena serangan membuatnya harus mati di pangkuan Yang Bo yang bersedih melihat kekasih hatinya meninggalkannya. Dan keesokan harinya setelah perang itu selesai, terlihat Swaing, Yujing, Kingxi dan Yang Bao melihat kota negara Longshan mereka yang begitu aman dan damai, dan mereka akan tetap menjaga perdamaian ini. Hingga sampai singkatnya beberapa tahun kemudian, terlihat Yang Bao pergi ke sebuah tempat yang sering dikunjungi oleh mendiang Yue dengan memakan makanan kesukaan pujaan hatinya tersebut dalam mengenang masa indah bersamanya. Lalu diperlihatkannya seorang anak kecil yang bernama Nian Bai yang sedang mengejar dan ingin menangkap rusa di sana. Yang ternyata anak kecil ini merupakan anak dari sepasang kekasih, yaitu Swaing dan Yujing. Sampai pada akhirnya mereka pun hidup bahagia. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.